Jangan kita mikir, waduh, baru pertandingan pertama Liga Champions kita udah ketemu lawan berat ini. Kenyataannya mereka juga mikir gitu, waduh pertandingan pertama udah ketemu Inter nih. Nah gitu. Level winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku. Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kembali berjumpa di Ngomin. Sebelum itu aku mau berterima kasih banyak kawan-kawan ada yang nyawer. Aku tampilkan dulu sawerannya, kemudian baru aku tanggapi ya. Alright, ini dari 10.000 dari Rindu Fontana Rosa. Pesan, Fratesi harus lebih reguler main musim ini di Inter. Kalau enggak musim depan bisa cabut nih mungkin. Nah, terima kasih buat Bro Rindu Fontana Rosa. Terima kasih banyak. Nah, Fratesi, terus terang saja kalau dari ini adalah sebuah ini yang beralasan ya, apa ya, bukan kalau dibilang ini kayak ngompor-ngomporin ya, iya ngompor karena ada ini aku mumpung sawerannya temanya ini aku bahas aja. Ini ada tulisan terbaru dari yang namanya Susi Campanale. Nah, Susi Campanale ini kemarin ada yang bilang, bukan kemarin, dulu dia pernah bikin artikel yang kayak memojokkan Inter dulu. Terus ada yang bilang, wah Susi Campanale itu memang fans Milan. Nah, aku nggak tahu sampai sejauh itu. Nah, di sini dia bilang bahwa dia top scorernya Itali di tangan Spalletti, bukan benar-benar top scorer. Maksudnya sejak Italia itu ditangani oleh Spalletti, dia adalah top scorer. Kalau aku nggak salah lihat itu dia, nah ini dia 5 kali ngegol dari 14 pertandingan. Nah intinya di artikel ini adalah bagaimana Fratesi itu dia jadi benar-benar apa ya, benar-benar bisa diandalkan di timnas Italia. Tapi kalau di Inter malah musim ini belum pernah jadi starter. Walaupun di sisi lain aku harus bilang juga 3 kali pertandingan dia selalu bermain. Malahan si Zielinski yang belum dapat kesempatan bermain sama sekali. Kemudian kalau di total itu kalau nggak salah dia cuma 11 kali bermain sebagai starter di Inter selama ini kan musim ketiga dia di Inter kan. Nah dia sudah jadi starter 11 kali. Nah bagi banyak orang, wah ini kok anomali nih, di timnas Italia dia hebat banget, menentukan dan sebagainya. Tapi di Inter malah nggak bisa benar-benar tembus tim inti. Nah aku seperti pernah bilang ketika kapan ya, pokoknya pernah aku bilang bahwa terus terang saja lini tengah timnas Italia dibandingkan dengan lini tengah Inter Milan itu beda kelas. Lini tengah Inter Milan itu adalah terbaik di Serie A, salah satu yang terbaik di Eropa. Sedangkan timnas Italia, sorry to say, lolos Piala Dunia aja enggak. Kemudian kemarin di Euro juga compang-camping. Jadi ya mengandalkan, wah di tim ini dia jadi andalan, tapi di tim ini kok enggak. Ya kualitas timnya beda gitu loh. So tapi itu kan kalau kita lihat dari secara fair, secara objektif. Nah yang namanya dari pemain kan bisa, wah tapi aku pingin main. Nah ya beralasan juga kalau bilang wah musim depan dia bisa cabut. Cuman kalau dia cabut, sepertinya pun ini tidak perlu terlalu disesali karena ya harganya pasti mahal karena usia dia masih muda, 25 tahun kan. Kemudian selain itu dia juga apa namanya, ya dari skill bagus. Aku pernah bilang bahwa di Serie A, di tim manapun Fratesi bermain, dia itu pasti jadi starter. Di Juventus, di Milan. Siapa gelandang Milan yang lebih bagus daripada Fratesi? Nggak ada. Loftus-Cheek, Yunus Musa kan nggak juga kan. Kalau di Juventus dulu ada Rabiot, tapi sekarang udah nggak ada Rabiot, kayaknya pasti masuk tim inti juga. Cuman ya ini Inter, pemilik lini tengah terkuat di Serie A. Harapan dia satu-satunya itu ya kalau ada penurunan performa dari Mkhitaryan, baru dia bisa masuk di sana. Kalau Zielinski aku terus terang belum tahu nih gimana dia nyetelnya di Inter, apakah bagus banget, bagus atau biasa saja. Kita mesti lihat lagi. Yang jelas menurutku apa yang diberikan oleh Inzaghi, dia dapat kesempatan bermain sebagai pemain pengganti, memang ini layak sih. Kalau kawan kemarin lihat gimana sejak ketika Barella ditarik,
dia masuk, ya memang ada penurunan kualitas di lini tengah Inter. So memang betul di Italia kemarin lawan Prancis kan dia hampir ngegol, kemudian akhirnya ngegol. Memang betul dia tampil bagus sekali, tapi ya itu kan dia terlihat sangat menonjol karena Barella nggak main. Coba kalau Barella main, wah beda lagi ceritanya. Oke, terima kasih sekali lagi buat kawan-kawan yang juga ingin nyawer Ngomin, bisa seperti itu, linknya aku kasih di deskripsi. Kawan sawer di konten berikutnya akan aku bacakan, dan kalau ada topik yang yang dibahas di sawerannya akan aku bahas seperti ini. Oke, terima kasih banyak. Jadi nyawernya nggak perlu nunggu live. Oke. Nah, berita berikutnya adalah mantan asisten pelatih Inter Milan, dia bilang bahwa tidak akan mudah bagi Taremi untuk menembus starting line up, bahkan almost impossible kalau menurutku. Maksudnya ya menggantikan Thuram atau menggantikan Lautaro sebagai pemain, benar-benar pemain inti ya hampir nggak mungkin, kecuali ya capek pemain dua striker utamanya atau cedera. Tapi dia bisa memberikan sesuatu yang lebih terhadap Inter, aku setuju banget, karena ya dia itu kan statusnya striker ketiga Inter. Anggaplah kalau satu ini striker utama, dia striker kedua jadinya. Tapi kalau kita urutkan jadi Lautaro yang pertama, Thuram yang kedua, dia yang ketiga. So aku yakin Taremi ini walaupun dia tidak akan pernah benar-benar jadi pemain utama, tapi kayak Julio Cruz dulu loh. Setiap dia main, dia pasti akan memberikan memberikan dimensi yang berbeda, memberikan kontribusi lah intinya. Enggak seperti kalau kayak kita lihat, aduh Korea masuk, aduh ini mah pemain masuk ataupun enggak ada bedanya kayak gitu kan. Tapi kalau Taremi masuk, wah aku yakin itu tetap kualitas kita itu ada penurunan tapi tetap terjaga di level atas. Begitu. Ini yang ngomong adalah mantan asisten pelatih di Inter dan Real Madrid, namanya coach namanya Moraes, kayak ngomong coach Justin, harus ada kata coach gitu, coach Shintai. Dia bilang ini, Inter adalah klub yang ambisius, klub yang besar, dan Taremi adalah pemain yang hebat. Jika dia bisa beradaptasi dengan timnya yang baru, dia bisa sukses. Sepak bola Italia dan Portugis itu sangat berbeda. Inter tidak seperti Porto ya, jelas gaya bermainnya juga beda. Tapi Mehdi bisa memberikan banyak kepada Inter dan berkontribusi terhadap kesuksesan Inter jika dia mengerti dinamikanya. Nah, dinamikanya aku akan bahas sebentar. Nah, ini tentu saja bukan hal yang mudah bagi dia, tapi Inter maksudnya memberikan kontribusi yang terasa itu ya tidak mudah. Karena apa ya, Inter punya striker kelas dunia kayak gitu. Ibaratnya kalau Taremi main di mana ya? Kalau Taremi main di Como pasti akan sangat berasa kontribusinya. Tapi kalau dia main di Inter, unless dia melakukan sesuatu yang luar biasa, ya akan berakhir kayak Korea aja gitu maksudnya. Oke, berikutnya ini adalah tentang timnas Italia. Sebenarnya ini harusnya aku bahas di Ngom lah ya, tapi karena ada Internya, aku bahas di sini aja. Nah, Inter Milan memang tidak sebanyak pada Euro, di mana waktu itu berapa ya? Ada 6 apa 5 pemain Inter yang masuk timnas. Kalau sekarang di pertandingan kemarin lawan Prancis itu kan cuma 3, Bastoni, Di Marco, dan Fratesi. Harusnya Barella, tapi Barella kan itu operasi hidung itu, jadi 3. Nah, ini bukan berarti kontribusi Inter itu sangat berkurang drastis, tidak, karena justru 2 dari 3 pemain itu mencetak gol. Selain mencetak gol juga sangat terlibat dalam permainan yang kontribusinya sangat besar. Dan Bastoni dia berada di center dari 3 center back itu, dia main di tengah bukan di kiri. Calafiori yang di kiri terlihat sudah tidak kagok gitu. Dan ini juga memang terlihat ya gara-gara Spalletti di Euro itu dia justru lebih banyak pakai formasi 4 back. Padahal udah bilang kalau mau
membangun skuad timnas itu dengan Inter di ininya ya pakai sistem 3 back dan terlihat Prancis itu kan bukan tim ini, bukan tim kaleng-kaleng kan. Prancis dihajar 3-1 loh. Itu pun golnya Prancis itu yang sebelum 1 menit udah ngegol itu kan tercipta dari blunder pemain Napoli si siapa namanya Di Lorenzo itu kan. Tapi kalau dari open play yang anggaplah benar-benar membangun serangan itu kan nggak ada golnya Prancis dari sana kan. So ya Spalletti mending nggak usah deh ini, nggak usah ngeyel. Memang dia waktu di Napoli mendominasi Serie A memang pakai 4 back, tapi itu sudah lewat. Sekarang pakai 3 back aja sudah terbukti dan teruji bagaimana permainan Italia itu sangat berkembang dengan core-nya itu pemain Inter. Apalagi nanti kalau Barella kan berarti ada 4 kan, Bastoni, Di Marco, Barella, Fratesi. Ya tambah ini lagi toh. Nah, yang menarik adalah ketika Bastoni semakin nyaman, terlihat nyaman lah ya bermain di posisi center dari 3 trio center back itu, justru pada pertandingan besok dini hari ini kabarnya nih dia akan menjalani peran baru yang tidak baru juga, yaitu bermain sebagai center back kiri, yang mana ini adalah posisi aslinya Bastoni. So wah siapa takut kan gitu. Malah buat kawan-kawan yang belum tahu ya, Calafiori sekarang lagi cedera, nggak bisa main nanti lawan Israel. Jadi ya kembali ke ini. Nah, siapa yang akan bermain di tengah? Kemungkinan Buongiorno di tengah dengan sepertinya ya lagi-lagi Di Lorenzo akan bermain di kanan. Karena ya siapa yang mau di kanan kalau Di Lorenzo, selain Di Lorenzo ya aku nggak tahu sih. Nah ini menurutku lawan Prancis saja Italia bisa menang, apalagi lawan Israel kan. Di atas kertas Israel itu ya kelasnya di bawah Prancis lah, jauh gitu. Lawan Prancis saja Italia bisa menang, apalagi lawan Israel kan. Nah kemudian berikutnya adalah wah ini mantan pelatih Fiorentina, dia bilang Inter Milan bisa mengulangi kesuksesan Juventus yang juara beruntun. Tapi aku sih nggak terlalu setuju. Karena begini, ada persamaannya situasi Inter sekarang dengan situasi ketika Juventus merajai Serie A waktu itu kan 9 kali berturut-turut. Persamaannya adalah sama-sama dipegang oleh Marotta. Tapi bedanya itu adalah ketika Juventus merajai Serie A itu, Inter dan Milan itu sedang terseok-seok secara keuangan, secara manajemen, pelatihnya nggak pernah ketemu yang bagus. So sedangkan sekarang manajemen Juventus bagus, kemudian tim-tim lain ada yang siap muncul, yaitu Napoli misalnya dipegang sama Conte dan sudah mulai terlihat nih. Kalau Milan aku belum bisa komentar karena 3 game awal mereka belum menang sama sekali kan. Tapi Juventus dari 2 pertandingan awal ngebut 3-0, baru kemudian Roma yang berhasil menghentikan dia 0-0 kan. Tapi di awal udah kelihatan Juventus ini ada di tangan yang tepat gitu loh. Mungkin musim ini Inter masih bisa Scudetto, tapi musim depan 2 musim lagi, 3 musim lagi. Karena kalau bisa mengulangi apa yang dilakukan Juventus itu berarti harus 9 kali berturut-turut Scudetto kan. Wah, hampir impossible sih menurutku. Apalagi waktu itu Juventus keuangannya sangat baik, sedangkan sekarang Inter itu keuangannya lagi merayap. Ini aja Inter baru bisa bernapas lega karena Inter dan Milan dibebaskan lah oleh UEFA masalah FFP itu. Cuma kalau nggak salah kemarin Roma yang ternyata setelah diaudit kena, sedangkan Inter dan Milan bebas. Artinya ya kedepannya Inter tidak akan terlalu dibatasi lagi gitu. Sudah dianggap sudah bisa memperbaiki neraca keuangannya. Ini sebenarnya berita udah 2 hari yang lalu malam kayaknya, cuman lupa aku bahas gitu bro. Nah Barella ini kan nggak masuk timnas ya karena operasi hidung. Berita bagus, dia sudah siap untuk mulai berlatih karena operasinya sukses. Cuman
kemarin tuh masih latihan individu biar nggak ada kayak clash, karena kan masih ada luka operasi, takutnya nanti wah kegesek lah, kena siku lah. Walaupun kalau latihan masa sih sampai saling siku mainnya kan enggak. Yang jelas Inter siap, ini ada apa ya, berkah tersendiri lah buat Inter karena dia hendak dipanggil timnas. Hakan cedera, Bastoni tidak fit, Fratesi juga cedera kemarin walaupun katanya sih nggak parah. So Barella ini akan jadi diharapkan ketika dia ketika kembali dari ketika international break sudah selesai, Inter kan akan menghadapi Monza. Ngomong-ngomong, setelah international break dalam 7 hari itu Inter akan menghadapi Monza, habis itu City, habis itu Milan. Bayangkan 3 kali main dalam 1 minggu. Ya kita harus bersyukur yang masuk timnas Italia cuma Bastoni, Di Marco sama ini. Tapi si siapa namanya, Taremi kan dipanggil sama Iran juga, Hakan juga. Berat ini. 7 hari yang akan sangat berat ini setelah jeda internasional. Bayangkan 7 hari main 3 kali dan 2 di antara 3 itu musuhnya Milan dan Manchester City. Monza nanti aku akan bahas lebih ini ya sebelum pertandingannya. Monza secara rekor pertandingan sih Inter bagus lawan Monza, tapi habis lawan City, habis lawan Milan, udahlah. Memang betul musim lalu Milan nggak bisa berkutik lawan Inter, tapi tetap derby, namanya derby tetap saja derby gitu. Walaupun nanti yang harus dicatat adalah jeda internasional. Ini ada berita yang cukup bagus aku baca tadi. Inter Milan berharap bisa mengasapi Milan kalau bisa menang di derby, karena sekarang ini jarak Inter dengan Milan tuh kalau nggak salah 5 poin. Coba kita lihat biar nggak salah. Oke, ini Inter ada di puncak dengan 7 poin. Ada 4 klub yang memiliki 7 poin. Kemudian Milan itu ada di posisi 14 dengan 2 poin. Ya benar, 7 kurang 2 jadi 5 poin ya. Jadi selisihnya itu 5 poin. Kalau nanti Inter bisa menang lawan Milan berarti 8 poin selisihnya. Wah, kalau beneran itu Inter, kalau beneran ya, jangan dibilang aku sombong. Ini kan kalau bener bisa menang berarti dengan selisih 8 poin itu kita sudah bisa nggak usah mikirin Milan lagi, tinggal mikirin Juventus sama Napoli aja. Gitu bro. Nah ada kesempatan 8 poin ini tercapai lebih awal, walaupun kesempatannya tipis ya. Kalau nggak salah habis jeda internasional itu Inter kan menghadapi Monza. Nah ini benar, mereka menghadapi Venezia. Di satu sisi Milan kan mentalnya lagi nggak bagus nih, karena apa ya? Ya karena 3 pertandingan nggak pernah menang kan. Cuman di sisi lain Venezia itu lebih parah lagi, sama juga 3 pertandingan nggak pernah menang, bahkan 2 kali kalah. Kalau Milan kan 2 kali seri dia, 1 kali kalah. Kalau Venezia, aduh Bang Jai, gimana nih Bang Jai? Itulah pokoknya kesempatan itu terbuka lebar. Semoga bisa, karena dengan berkurang 1 pesaing ya lebih inilah, maksudnya di nanti pertandingan ketika ketemu Milan lagi kita nggak usah terlalu wah, karena kalau kalah orang selisihnya udah banyak kan gitu. Oke, aku akan tutup dengan berita dari Manchester City. Wow, kita dapat pujian nih, kata-kata yang bagus lah dari Kevin De Bruyne. Mereka mendominasi Serie A dan memainkan sepak bola yang bagus. Wow, aku seneng. De Bruyne ini nggak sombong orangnya. Walaupun mereka menaklukkan Inter 1-0, dia nggak jelek-jelekin Inter gitu. Dia bilang gini, nah ini dia, kami menghadapi Inter di final Liga Champions 2 musim lalu. Kita berbicara tentang tim yang mendominasi Liga Italia dan memainkan sepak bola yang bagus. Nah, ini dominasi dan sepak bola bagus. Karena ketika Conte ya harus diakui bukan sepak bola yang bagus lah, yang indah lah. Kan lebih banyak mengandalkan counter attack kan. Kemudian dia juga mengatakan Inter adalah a top side, tim papan atas lah intinya. Nah, sebenarnya setelah Inter menghadapi City di final itu,
Inter kan sudah mengalami perubahan kan. Tapi perubahan itu adalah perubahan yang bagus, bukan perubahan yang jelek. Justru pada saat Inter menghadapi City itu si Inter ada di titik terendah, at least ketika Inter dipegang Inzaghi ya. Karena sebelumnya kan kita cuma terpaut berapa ya, 2 poin saja dari Milan dan kita kehilangan Scudetto kan. Tapi di musim ketika kita menghadapi City itu Inter 12 kali kalah loh. Kok 7 berapa? 12 tambah itu cuma 10. 12 kali kalah loh lawan di Liga. Nah kemudian tapi ya somehow itu anomali juga, justru di Liga Champions kita melangkah sampai ke final. Yang ingat nggak, disuruh kita WO sama si Coach Justin, biar kalau WO itu kan kalahnya 3-0, karena menurut prediksi dia bisa lebih dari 4-0 kita kalah, walaupun nggak terbukti kan. Nah kemudian setelah final itu Inter kebalikannya, cuma kalah 2 kali di Liga. Itu pun ketemunya Sassuolo. Ini sebuah kekalahan yang aneh lah. Sassuolo itu degradasi loh. Bayangkan, nggak ada tim yang bisa ngalahin Inter, tapi yang bisa ngalahin justru tim yang degradasi. Sudahlah. Di musim lalu justru di Liga Champions ya Inter agak terbalik nasibnya, baru di 16 besar langsung tersingkir oleh Atletico Madrid, which is ini pun tersingkirnya faktor unlucky-nya cukup tebal. Walaupun bukannya aku bilang Atletico Madrid jelek, ini lebih ke unlucky karena ada kesalahan strategi lah waktu itu gitu bro. Nah di musim ini mestinya sih Inter lebih baik lagi dibandingkan musim lalu, karena anggota starting 11 kita tidak ada yang dilepas, tidak ada yang dijual. Bahkan kita mengambil pemain yang lebih bagus, arguably lebih bagus dibandingkan yang kita punya di musim lalu. Kalau musim lalu kita ada di sektor depan, misalnya kita punya Alexis Sanchez, kita punya siapa namanya, Arnautovic. Sekarang Alexis Sanchez nggak ada, masuk Taremi. Oke, Alexis Sanchez dulu memang hebat, tapi sekarang kan udah turun. Taremi jelas upgrade ya dibandingkan Alexis Sanchez. Kalau Arnautovic masih ini nggak jelek. Yang jelas kalau dia nggak cedera, aku yakin dia bisa kasih kontribusi. Di lapangan tengah kita kedatangan Zielinski, sedangkan sebelumnya kita siapa itu pemain Belanda itu yang cuma semusim, aku lupa banget siapa namanya. Aduh, ya itulah pokoknya. Kemudian di sektor belakang Bisek semakin matang, Pavard pasti lebih bagus. Kemudian kita juga kedatangan Palacios. So secara teori di atas paper kita lebih bagus dibandingkan musim lalu, apalagi dibandingkan 2 musim lalu. Sehingga walaupun tidak bisa dipungkiri pasti akan lebih banyak yang mengunggulkan City ketika nanti kita bertarung lawan City ya, tapi ya De Bruyne sendiri nggak berani meremehkan Inter. Dan kita juga harus mikir bahwa jangan kita mikir waduh baru pertandingan pertama Liga Champions kita udah ketemu lawan berat ini. Kenyataannya mereka juga mikir gitu, waduh pertandingan pertama udah ketemu Inter nih. Nah gitu bro. Semoga kita bisa bermain bagus. Walaupun siapa yang ngomong ya, walaupun kita kalah itu jangan sampai karena kita mainnya jelek, tapi harus karena musuh kita bermain lebih bagus lagi. Gitu sih bro. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Sekali lagi terima kasih buat kawan-kawan yang nyawer, ada yang jadi member, ada yang kemarin ngebagi gift membership juga. Thank you banget. Mungkin sorry banget aku belum bisa lagi bikin konten yang member only, tapi dalam waktu seminggu atau 2 minggu aku usahakan bisa. Sekarang aku nggak punya editor pak. Tapi biar nggak curcol ya. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao. Itu fans Juve pastinya.